Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil irfani 'ala al-an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sayyidil muwahhidin al-kiram wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum mastabihul dhulam wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur dan bertafakur kepada Allah yang Maha Luhur. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat, hidayah dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmatullah, khatib mengajak kepada seluruh hadirin, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah yang Maha Agung. Dengan modal iman dan takwa, hidup kita akan bahagia di dunia dan juga nanti di alam yang kekal. Para hadirin rahmatullah, di dalam Daqiqul Akhbar, Kanjeng Rasul telah menjelaskan ada 10 golongan manusia ketika meninggal dunia, jasadnya akan selalu utuh di alam tubuhnya. Sebagaimana Rasul jelaskan, waqad jaa fil khabar, telah dijelaskan oleh Kanjeng Rasul bahwa di dalam sebuah hadis ada 10 manusia, ada 10 golongan manusia yang jasadnya kata Nabi la yabla ashar, tidak akan hancur sedikit. Antara lain al-anbiya, nabi-nabi Allah. Para nabi demikian juga utusan Allah. Ketika mereka wafat, jasadnya akan selalu utuh di alam tubuhnya sampai hari kiamat. Para anbiya demikian juga rasul-rasul Allah. Mereka semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka punya tugas yang mulia di sisi Allah, dan kita sampai detik ini memegang teguh ajaran Allah karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari hadirin ikuti jejak Rasulullah karena ini adalah jalan yang terbaik untuk kita semua. Yang kedua hadirin, orang yang meninggal dunia jasadnya utuh di alam kubur, katakan dari Rasul, walau bawasi, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah, kemudian mereka meninggal pada saat itu, maka jasadnya kata Rasul di alam kubur akan selalu. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Yang Maha Agung. Mudah-mudahan orang-orang yang selalu berpegang teguh menegakkan kebenaran Nabi itu menuju rahmat dan ridha Allah, mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah di alam kubur sampai hari kiamat. Yang kemudian para hadirin, orang-orang yang jasadnya utuh di alam kubur yang ketiga kata Nabi wal alim, orang alim. Hadirin, dunia semakin berkembang, dunia semakin hebat karena ini adanya orang-orang alim, orang-orang berilmu yang selalu mengamalkan ilmunya dan nawainya untuk mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang berilmu di sisi Allah dimuliakan. Demikian juga nanti di hari kiamat mereka pun mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah yang Maha. Hadirin, ada seorang ulama besar di Indonesia yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dimakamkan di Makkah ketika pemerintah kerajaan Arab akan memindahkan makam Syekh Nawawi. Pas digali hadirin, ternyata jasadnya masih utuh, tidak rusak sedikit pun. Inilah hadirin orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang akhirnya kerajaan Arab pun tidak jadi memindahkan makam Syekh Nawawi Al-Jawi. Dan sudah jelas bahwa beliau orang hebat,
orang dikenal di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu mari hadirin kita selalu mengikuti jejak-jejak para ulama. Karena menurut Nabi, ulama umatku derajatnya seperti nabi-nabi pada zaman Bani Israil. Inilah hebatnya umat yang menjadi ulama di zaman ini. Allah angkat derajatnya, kata Rasulullah. Yang kemudian hadirin, yang ketiga, yang keempat, wasyuhada, orang yang mati syahid. Ada saudara kita meninggal karena sakit perut, meninggal karena kebakaran, meninggal karena tertimpa sesuatu, meninggal karena tenggelam. Itu termasuk bagian daripada syahid akhirat. Atau meninggal ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, biasa itu dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril. Nah, orang-orang yang mati syahid hadirin, menurut Nabi ketika dia dimasukkan ke liang lahat, jasadnya akan selalu utuh, tidak rusak sedikit pun. Oleh karena itu mari kita berjuang semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita dan keluarga termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan tempat yang mulia pada saat kita masuk ke liang lahat atau ke alam kubur. Yang kemudian hadirin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ketika dia masuk liang kubur jasadnya utuh. Yang kelima, wahamilul Quran, para penghafal Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, kata Allah. Tidak sedikit hadirin orang-orang barat yang kebetulan mereka non-muslim, mereka pun membaca Al-Quran, menggali isi Al-Quran, karena mereka tahu Al-Quran adalah sumber ilmu. Al-Quran tidak hanya sekedar membahas surga dan neraka. Al-Quran tidak hanya membahas pahala dan dosa. Al-Quran juga membahas tentang ilmu teknologi. Orang Amerika bisa ke bulan dan mereka membaca Al-Quran. Demikian juga orang-orang Jerman dapat menggali ilmu kesehatan, mereka pun juga dari Al-Quran dasarnya. Demikian juga ilmu siasat, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita baca terus Quran, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti Allah akan memberikan keberkahan bagi hambanya yang rajin membaca Al-Quran. Bahkan Rasul jelaskan di lain hadis, orang yang rajin membaca Al-Quran ketika kembali ke alam kubur, di saatnya mereka akan banyak teman-temannya. Dan demikian juga kata Nabi, orang yang rajin membaca Al-Quran di surga akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW. Dengan sering membaca Al-Quran, orang tidak akan penyakit stres. Orang tidak akan selalu bimbang, ragu, galau dan sebagainya. Kalau sering membaca Al-Quran, mereka akan selalu tenang. Sekalipun diuji dengan berbagai macam ujian yang berat-berat, yang sulit-sulit, mereka tetap akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin hebatnya Al-Quran. Oleh karena itu, para pembaca Quran, hafiz dan hijrah dengan niat ikhlas, ketika meninggal kata Nabi, jasadnya akan selalu utuh. Karena Al-Quran kata Allah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Hadirin para jamaah rahmatullah. Yang kemudian, orang-orang yang jasadnya utuh, yang berikutnya buat imamul adil, pemimpin yang adil. Kita semua adalah pemimpin di rumah kita masing-masing. Ada yang menjadi pemimpin dari satu, dari dua menteri, dan seluruhnya kita semua petandanya adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang adil dalam berbagai macam kegiatan, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik kepada siapapun, mereka akan mendapatkan tempat di sisi Allah yang luar biasa hebatnya. Bahkan nanti di hari kiamat, imamun adil tidak akan kepanasan, kehausan di pada mahsyar, dia mendapat rahmat Allah. Inilah imamun adil. Demikian juga pemimpin yang adil, jasadnya utuh di alam kuburnya, kata Rasulullah. Hadirin, seorang pemimpin, mantan pemimpin Irak, saudara saya, ketika akan digali makamnya dengan paksa oleh kelompok Kurdi, dan kemudian keluarganya tahu Kurdi akan mengadakan penggalian terhadap Saddam Hussein, maka keluarganya lebih cepat menggali
makam Saddam Hussein. Ketika digali hadirin ternyata jasadnya masih utuh. Inilah tanda imamun adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang selalu mendekatkan kebaikan demi untuk mencari rahmat dari Allah. Di dunia mendapat tempat yang mulia, di akhirat pun mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin pemimpin kita semua termasuk imamun adil, pemimpin yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmatullah, yang kemudian orang-orang yang jasadnya utuh di alam kubur, katakan yang Rasul. Yang berikutnya wal mu'ajib, orang yang suka ajar. Kita subuh tepat waktu karena ada mu'ajib memandangkan ajar subuh. Kalau subuh tepat waktu, kita pergi kemana saja, tidak kesiangan, tidak terbobo-bobo, dan tidak kena macet dan sebagainya. Inilah hikmah bangun pagi tepat waktu, karena jasa muadzin membangunkan kita semua. Oleh karena itu, muadzin di sisi Allah dan Rasul mendapat tempat yang mulia, karena mereka punya jasa yang besar, bisa mengajak kita untuk sholat berjamaah, bisa untuk mengajak kita sholat tepat waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, para muadzin, kata Rasulullah, di alam kubur jasadnya akan selalu utuh. Jasadnya mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hadirin, orang-orang yang jasadnya utuh, yaitu wal mar'atu ijabatan fi nifasiha. Seorang wanita habis melahirkan kemudian meninggal dunia, ini syahid akhir. Luar biasa hadirin peranan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, ubudullah, sembahlah Allah kata yang Maha, wa bil walidaini ihsana, dan jangan lupa berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbakti kepada ibu dan bapak hukumnya wajib di dalam Islam. Karena Allah juga perintahkan agar selalu berbakti. Demikian juga seorang anak yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, karena penjelasan dari Rasul, mereka akan mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Ini karena bakti sama orang tua. Dan juga Rasul menjelaskan dalam keterangannya, dosa yang akan segera dibalas di dunia dengan cepat. Di antaranya dosa terhadap kedua orang tua. Oleh karena itu, mari kita doakan orang-orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah tiada. Mudah-mudahan mereka semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena doa dari anak-anaknya itu akan sampai kepada almarhum. Dan di dalam hadis suci hadirin, ketika ada seorang bapa disiksa dalam siksaan yang begitu hebat, kemudian dia pindah ke dalam surga, dia pun bicara si bapak itu, ya Allah, kenapa aku bisa begini? Allah memberikan penjelasan, wahai pulang, istighfari waladika, karena anakmu selalu memohon ampun kepadamu agar engkau diampuni dosa-dosanya, maka aku kabulkan permintaan anakmu dan kau sedang ada tempat di tempat yang indah ini. Ini adalah berkat anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, mari hadirin, kita ajak keluarga kita selalu menuju jalan Allah, karena mereka semua juga akan memberikan nilai yang terbaik untuk orang tua. Dan berbakti kepada ibu dan bapak ini merupakan kewajiban bagi anak. Sampai orang tua meninggalkan dunia yang pada ini, kita tetap berbakti kepada mereka dengan mengirimkan doa, sedekah, sholawat, baca ayat dan sebagainya. Ini sangat luar biasa sampai kepada almarhum. Yang kemudian hadirin, orang-orang yang akan jasadnya utuh yang berikutnya, kata Nabi, wa man qutila majmu'an, barang siapa yang dibunuh dengan cara jolim, dia tidak bersalah, dibantai habis-habisan. Dia tidak berdosa, dibunuh dengan keji dan kejam. Mereka yang dibunuh dengan cara seperti itu, kata Nabi, jasadnya akan selalu utuh. Dengan catatan menurut Imam Ghazali, isyad iman kepada Allah. Syarat utamanya mereka beriman kepada Allah. Yang kemudian, yang berikutnya, orang-orang yang jasadnya itu, yang ke-10 yaitu waman mata yaumal Jumat. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, ini pun termasuk syahid akhirat. Mudah-mudahan hadirin kita semua beserta keluarga
termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan nilai syahid di sisi Allah, baik syahid dunia akhirat ataupun syahid akhirat saja. Yang penting mari kita berusaha semaksimal mungkin kita selalu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dan mengabdikan diri kepada nusa, bangsa dan agama. Niatkan semua ini karena ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang Maha akan memberikan balasan kepada kita semua dengan balasan yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semua. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal ittisam bi hamdillahi al-qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه واستثنى بملائكة مسبحة بكرسيه فقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين والله على نبينا وسيدنا سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.